Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sari dengan NIM 200108501005 dari kelas Biologi Sains jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem rujukan. Agenda yang saya bawakan pada kali ini yang pertama itu pengertian rujukan, kedua fungsi rujukan, ketiga jenis rujukan, dan keempat yaitu syarat membuat rujukan. Selanjutnya yaitu pengertian rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Sedangkan sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisnya. Selanjutnya yaitu rujukan adalah sumber tempat pengambilan kutipan yang dapat ditempatkan di tempat kutipan atau di belakang kutipan. Unsur-unsur rujukan mencakup nama pengarang, tahun terbit, dan halaman yang akan dikutip. Penempatan sumber rujukan itu dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu sebelum kutipan dengan menuliskan unsur nama singkat pengarang, tahun dan halaman ditempatkan dalam tanda kurung, misalnya Parera 1990 168. Yang kedua, setelah kutipan dengan menuliskan unsur nama singkat pengarang, tahun dan halaman semuanya dapat dimasukkan ke dalam tanda kurung, misalnya Parera 1990 sampai 1198. Selanjutnya yaitu fungsi rujukan. Adapun beberapa fungsi rujukan, yang pertama itu sebagai daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam rujukan. Yang ketiga yaitu sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rujukan. Kata rujukan sendiri terbagi menjadi 3 jenis kata rujukan. Yang pertama, kata rujukan benda atau hal seperti ini, itu, atau tersebut. Yang kedua, kata rujukan tempat seperti di sini, di sana, atau di situ. Yang ketiga, kata rujukan orang, personil yang kedudukannya sama dengan makhluk hidup seperti dia, ia, beliau, dan mereka. Syarat membuat rujukan. Pertama, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau kutipan dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber kutipan. Kedua, kutipan diambil seperlunya agar tidak merusak kerusakan yang sebenarnya. Ketiga, kutipan yang diperpanjang sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran. Keempat, menghilangkan bagian yang tidak diperbolehkan dengan syarat bahwa penghapusan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Yang kelima, pada kutipan penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda kurung atau sik. Keenam, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan. Selanjutnya yaitu tata cara penulisan rujukan. Yang pertama, nama pengarang disebutkan bagian akhirnya saja. Contoh, Glory Craft ditulis seperti menurut Craft 1985. Yang kedua, jika terdapat dua pengarang yang kebetulan memiliki nama akhir yang sama dan menulis pada tahun yang sama pula, untuk membedakannya di belakang tahun ditandai oleh abjad A, B, C, dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat pada layar. Yang ketiga, jika pengarang dua orang, kedua nama akhirnya diantara oleh kata dan. Contoh, Astrid dan Susanto 1985. Keempat, jika pengarang lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan lalu ditambahkan DKK. Contoh seperti Ramlan, DKK 1997. Yang kelima, jika kutipan bersumber dari buku, sutingan, atau risalah, yang ditulis adalah nama pengarang asli, bukan nama penyuntingnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.